Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novita Alfiona. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian sejarah, manfaat, prinsip, dan bagaimana peraturan tata nama tumbuhan. Langsung saja ke pengertian tata nama tumbuhan. Binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata binomial, berarti dua nama, dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Selanjutnya, sejarah tata nama tumbuhan. Sampai abad ke-16 belum terdapat peraturan dalam memberikan nama kepada tumbuhan, karena tidak ada peraturan yang mengikat masing-masing ahli bebas dalam memberikan nama. Beberapa abad sebelum tahun 1753, nama tumbuhan biasanya disusun atas 3 atau lebih kata yang disebut dengan polinomial. Namun, sistem pemberian pada polinomial tidak bekerja dengan baik sebab di samping susah dalam pelaksanaan, juga sulit untuk dikembangkan. Nama-nama tersebut tidak jelas apakah mengacu pada takson tingkat jenis atau marga, atau pada takson yang lebih tinggi. Pada tahun 1753, Linnaeus dalam bentuk spesies Plantarum mengenalkan sistem binomial dalam pemberian nama tumbuhan. Sistem polinomial diganti dengan binomal sejak publikasi sistem Plantarum oleh Carolus Linnaeus dan berlaku secara internasional. Sistem binomial yaitu sistem penamaan di mana nama-nama jenis terdiri dari dua suku kata. Kata pertama nama marga dan kata kedua penunjuk jenis atau spesies epitet. Contoh Hibiscus tiliaceus. Prinsip dan aturan penulisan tata nama tumbuhan. Nama spesies ditulis dengan bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merujuk pada nama genus, sedangkan kata kedua menunjuk pada spesies. Penulisan kata pertama harus diawali dengan huruf besar, sedangkan pada kata untuk spesies diawali dengan huruf kecil. Apabila nama ditulis tegak, maka kata harus digaris bawahi secara terpisah. Contoh Felis Catus. Apabila nama ditulis cetak miring, maka tidak perlu digaris bawahi. Contohnya Felis Catus. Jika nama spesies tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata yang kedua akan seterusnya maka harus ditulis dengan menyertakan tanda penghubung. Contoh nama bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis. Tanda hubung merupakan penghubung kata rosa dengan sinensis karena nama spesies bunga sepatu lebih dari dua kata. Jika nama spesies hewan terdiri dari 3 kata, maka tidak perlu menggunakan tanda penghubung. Misalnya, nama untuk kucing jinak merupakan Felis manuculata domestica. Nama penemu untuk mengenang seseorang boleh dicantumkan pada kata kedua dengan menambah huruf i di belakangnya. Contoh untuk spesies Pinus yang ditemukan oleh Merkus, nama Pinus tersebut adalah Pinus mercusi. Selanjutnya kita memasuki manfaat dan tujuan tanaman tumbuhan. Tujuan pemakaian sistem tata nama ciptaan Carolus Linnaeus sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.
Mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup sehingga bisa dibedakan dengan makhluk hidup lainnya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara spesies makhluk hidup. Keempat, aturan penulisan nama binomial, nomenklatur. Ini tentunya sangat berguna dalam mengidentifikasi berbagai organisme tumbuhan. Masih dalam lanjutan aturan penulisan tata nama tumbuhan. Aturan penulisan nama genus atau marga. Cara penulisan tata nama ilmiah untuk genus tumbuhan maupun hewan ditulis dengan satu kata tunggal yang diambil dari karakteristik organisme tersebut. Penamaan marga ditulis dengan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital, misalnya pada nama genus tumbuhan terong-terongan, yaitu Solanum, Felis atau kucing, atau Canis atau anjing. Aturan penulisan nama famili atau suku. Selanjutnya, aturan penulisan nama ilmiah untuk menulis takson famili diambil dari nama genus yang ditambah akhiran oceans untuk tumbuhan dan ideal untuk hewan. Contohnya untuk nama famili terong-terongan yaitu Solances. Sedangkan nama famili untuk anjing adalah Sanidae. Aturan penulisan nama ordo atau bangsa. Penulisan nama ilmiah yang benar pada takson ordo pada tumbuhan ditambahkan akhiran ales. Sedangkan untuk hewan tidak memiliki akhiran. Misalkannya dari hewan yang memiliki ordo karnivora atau pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, sedangkan untuk tumbuhan memiliki ordo graminealis atau dapat disebut dengan rumput-rumputan atau rosales untuk mawar-mawaran. Aturan penulisan nama klasis atau kelas. Taksonomi klasis tumbuhan dapat ditulis dengan mengambil nama genus yang ditambah akhiran nae, contohnya Exocetinae yang diambil dari genus Equisetum. Penamaan klasis juga umumnya merupakan nama karakteristik atau ciri khas dari organisme tersebut. Contohnya Chlorophyta atau ganggang yang memiliki chloroplast. Selanjutnya kita memasuki contoh aturan penulisan tata nama tumbuhan. Yang pertama terdapat jagung, yaitu nama latinnya adalah Zea mays. Yang terdapat di huruf latin tersebut, kata pertama Zea yaitu ditandai dengan huruf kapital dan mais ditandai dengan huruf kecil. Contoh yang kedua yaitu padi, Oryza sativa. Cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.